Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muslinah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kemadu, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Dian Pertiwi SPD. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri Kemadu, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Dian kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu Mus. Bagaimana dengan Bu Mus? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Mohon izin nggih Bu Dian, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Dian lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Dian melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Begitu ya Bu? Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada dua. Yang pertama, melalui membaca materi, melihat tayangan video maupun pengamatan, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, melalui membaca materi, melihat tayangan video dan gambar maupun pengamatan, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Baik, nah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Dian capai atau ingin Bu Dian lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan Bu. Yang pertama, pengetahuan, yaitu membaca materi, melihat tayangan video maupun pengamatan. Peserta didik dapat menyebutkan nama dan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, yaitu dengan membaca materi, melihat tayangan video maupun pengamatan. Peserta didik dapat mengemukakan hasil diskusinya dengan percaya diri. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu? Ya. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya, mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang akan diterapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab.
Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nanti di dalam kelas, Bu? Untuk media pembelajarannya, saya akan menggunakan tumbuhan asli, bacaan, kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian PowerPoint dan juga laptop. Baik, nah kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan juga di jam berapa? Saya akan coba melakukan pembelajaran tersebut besok di hari Rabu. Baik, jadi nanti hari Rabu saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Ya. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Bu Dian? Saya mendapatkan gambaran bagaimana langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran di kelas nantinya. Saya juga harus mempersiapkan keperluannya dari sekarang. Baik, terima kasih Bu Dian atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu ya Bu? Ya. Demikian percakapan saya bersama Bu Dian Pertiwi SPD. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana keadaan kalian? Sehat. Bahagia? Bahagia. Ada yang sedih? Iya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, kalian membaca Asmaul Husna. Untuk doa, mimpin doa untuk ketua kelas. Monggo. Siapa menjawab mulai.
semua. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, coba di sekitar kalian apakah ada sampah? Coba, semua sudah bersih? Adakah yang terlambat masuk kelas? Tidak. Bagus, berarti kalian sudah mematuhi semua aturan yang ada di sekolah. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Diharapkan setelah kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila akan meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, untuk kita awali kita dengan ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Diawali dari pembelajaran hari ini. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar dengan lancar, tidak ada halangan sepatu apapun. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bagian tubuh tumbuhan. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah nanti kita mempelajari dengan cara melihat video, dengan terus membaca materi, dengan melihat langsung bendanya, kita dapat mengidentifikasi bagian tubuh dari tumbuhan dan bisa menyebutkan fungsi-fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Pembelajaran kali ini kalian akan menggunakan buku paket, lalu menggunakan laptop dan benda langsung atau secara langsung, oke? Yang pertama, apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu apa itu tumbuhan? Coba, apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah? Ayo. Benda? Ya, dia termasuk benda hidup. Lalu apa lagi? Apa lagi? Ya, sekarang yang kita pelajari dulu adalah apa itu tumbuhan, yang kedua manfaat tumbuhan bagi manusia, terus bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Nah, apa itu tumbuhan? Coba kalian baca. Tumbuhan adalah salah satu makhluk yang mampu menghasilkan makanannya sendiri dan menjadi sumber makanan bagi makhluk
Ini dipasang lagi ya. Nanti waktu yuk dikatikan lagi. Pertama sudah. Kita kasih dulu itu. Gimana kelamaan ini? Mana yang atas mana? Ya. Terus? Ini mana? Buahnya, buah. Merah. Ditulis di sini, guys. Nah, sekarang nanti kalian presentasi ke depan setiap kelompoknya. Nah, untuk itu kemudian terlebih dahulu perwakilan dari kelompok masing-masing maju ke depan mengambil nomor ujian. Kalian sudah mempelajari bagian-bagian tubuh tumbuhan, yaitu apa saja tadi? Daun, bunga, buah, batang, itu ada fungsinya. Nah, fungsi daun itu apa, Nana? Daun ada sebagai apa? Lembaran dan tumbuh pada cabang dan batangnya. Berfungsi sebagai mata jaringan fotosintesis. Itu adalah fungsi dari daun. Selanjutnya ada bunga. Bunga adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat tambahan tumbuhan setelah proses pembuahan. Bunga akan membentuk biji yang menjadi calon individu. Selanjutnya adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membunuh dan melindungi biji. Buah merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari bunga. Oke. Selanjutnya adalah apa? Batang. Coba dibaca Mas Tama. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian tumbuhan. Jangan sambil tertawa, ayo fokus. Diulang lagi Mas Tama. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian tumbuhan yang lain. Batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ya, batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian tumbuhan yang lain. Batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, ini yang terakhir. Coba Mas Zaki dibaca. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Akar menjadi buah
Siapa yang kurang siapa? Nah, sekarang kalian kerjakan. Bisa dijawab di bawahnya sini. Diberi nama tempatnya masing-masing. Ya, wajar. Diberi nama B. Oke ya, kalian sudah selesai semua mengerjakannya? Bisa kalian kumpulkan hasilnya? Semua ya. Sudah diberi nama? Udah ya? Coba setelah pelajari tadi kita pelajari tentang apa anak-anak? Bagian-bagian tumbuhan. Fungsi dan manfaat. Sama apa tidak? Terus apa lagi tadi? Apa saja bagian tumbuh-tumbuhan? Coba dari bawah, dari bawah. Coba fungsi akar apa? Ya, dan nutrisi. Terus batang fungsinya apa? Fungsi dari daun. Daun ya, apa? Fungsi dari bunga. Fungsi dari buah. Cadangan makanan dan melindungi biji. Ya. Dari materi ini apakah sudah paham kan ya? Ya, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah laksanakan kesimpulan. Selanjutnya kita akan kita nyanyikan lagu Anti Bullying. Sambil berdiri anak-anak.
bagaimana? Yuk kamu tulis pesan dan pesannya pembelajaran hari ini. Sudah kalian tulis? Bisa dengan sama pesannya bagaimana? Di belakang. Coba kamu mengungkapkan pendapatmu. Belajar untuk berpendapat. Ya, kalau sudah dikumpulkan pesan-pesannya. Sudah semua ya? Coba perhatikan. Untuk materi hari ini kita lihat dulu. Bila ada yang salah, mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah pengetahuan kamu. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah berdoa semua dan berdoa terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu, langsung berdoa. Yuk. Dipimpin oleh ketua, biasa?
kemudian pada percakapan pasca observasi ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian terkait percakapan kemarin kita di pra observasi dan juga pada saat jalannya observasi di kelas yang sudah kalian lakukan dengan maksud dan tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Pertanyaan pertama, gimana nih Bu perasaannya saat kegiatan observasi di kelas kemarin? Baik, terima kasih. Awalnya saya memang merasa tegang, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, pelaksanaan pembelajaran di kelas kalian sudah berjalan dengan baik. Boleh diceritakan kembali nih Bu tentang area pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan? Yang sudah dilakukan kemarin kita sudah membicarakan di pra observasi terkait dengan area pengembangan. Yang sudah dilakukan kemarin itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin untuk tahapannya, tentunya saya membuat kerangka pembelajaran dari dahulu. Kemudian untuk area pengembangan, mungkin dari area pengetahuan dan pembimbingan. Area pengetahuan dan keterampilan itu. Untuk pertama itu area pengetahuan, yaitu melalui membaca materi, menonton atau menyaksikan video pembelajaran, lalu mengamati benda secara langsung. Nah, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan dapat memahami fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Untuk keterampilan melalui dengan membaca materi, melihat tayangan video dan gambar maupun pengamatan. Peserta didik bisa mempresentasikan di depan kelas tentang apa yang tadi sudah mereka pelajari. Jadi dari segi pengetahuan nanti anak mampu untuk mengidentifikasi bagian tumbuhan dan fungsinya. Dari keterampilan anak mampu mempresentasikan seperti itu. Untuk mencapai itu Bu, tadi dia sudah punya tujuan terkait dengan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah awal yaitu dengan tadi anak-anak dikelompokkan sesuai dengan minat belajar anak-anak tersebut. Misalnya anak dikelompokkan dengan yang dia suka dengan menonton video atau menyaksikan video, terus dikelompokkan lagi dengan membaca materi, dan ketiga mengamati langsung benda yang akan diamati. Nah, tadi berarti di dalam kelasnya kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat anak. Untuk mengelompokkan anak itu kemudian mengalami kendala atau tidak? Awalnya ya, karena anak-anak itu kadang ada yang merasa malu atau bagaimana, ada yang kadang bingung, oh saya suka yang ini Bu Teh, tapi saya juga suka yang ini, seperti itu. Kadang anak terjadi kayak pingin semua, ada berapa pilihan, tidak
menanyakan anak yang lebih suka mana antara kedua minat belajar anak tersebut. Misal ada yang suka dengan menonton video, tapi juga ada yang sambil mengamati video langsung seperti itu. Nah, nanti yang kamu pilih mana antara melihat video atau mengamati secara langsung? Jadi sudah ada solusi gitu terkait dengan hal tersebut. Yang selanjutnya terkait dengan kemarin dia sudah melaksanakan proses pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Kemudian sudah puas belum dengan apa yang sudah kemudian laksanakan? Untuk pembelajaran kemarin terus terang saya belum puas karena pertama anak-anak belum bisa fokus untuk belajar atau konsentrasi penuh. Anak masih ada yang malas-malasan atau mungkin tidak tertarik dengan pembelajaran tersebut, jadi belum semangat. Terus untuk keaktifan juga anak masih kurang aktif. Jadi belum aktif, belum semangat ya. Ada lagi tidak Bu terkait dengan yang menyebabkan ujian itu belum puas, selain tadi anak belum aktif dan mungkin kurang semangat gitu? Mungkin hanya itu yang saya merasa belum puas karena anak-anak belum bisa ide sendiri untuk memunculkan ide atau berani untuk bertanya kepada guru. Dia hanya fokus ke materi saja tapi tidak aktif. Jadi dari belum aktif juga anak juga belum berani bertanya seperti itu ya Bu. Oke, nah dari istilahnya tadi beberapa kendala juga terkait mengapa kok kemudian belum puas, itu tadi belum aktif, anak juga belum berani bertanya. Kira-kira Ibu itu penyebabnya apa nih? Mungkin yang pertama itu penyebabnya anak kurang percaya diri, malu mungkin, atau tidak, bingung mau bertanya apa seperti itu. Anak seperti itu. Berarti anak kurang pede Iya. juga bingung ya. Oke, terkait dengan ini kira-kira solusi apa yang akan kemudian lakukan agar mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi terkait dengan Mungkin untuk masalah anak supaya berani bertanya bisa dengan cara yaitu untuk memancing anak supaya membuat pertanyaan atau disuruh beberapa anak-anak itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang ditulis terlebih dahulu terus nanti ditanyakan, memancing anak. berarti nanti kemudian akan meminta anak untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan, kemudian menanyakannya agar nantinya anak bisa jadi lebih beda gitu ya Bu ya. Oke. Kalau dilihat dari tadi area pengembangan itu kan tadi kemudian ingin mengembangkan terkait dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Kalau secara pengetahuan, indikator keberhasilannya dari segi keberhasilan area pengetahuan maupun dari area keterampilan itu indikatornya apa? Kalau area pengetahuan ya, anak sudah bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan ya. Untuk area keterampilan, anak bisa mempresentasikan atau menyebutkan nama dan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Jadi indikatornya dari segi pengetahuan anak bisa mengidentifikasi, kemudian dari keterampilan anak bisa mempresentasikan.
melihat dari kemarin anak sudah mempresentasikan di depan kelas itu tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang kemudian dilakukan. Kalau misal di apa ya, di rentang nilai antara nilai 1 sampai dengan 10, posisi Budian di posisi berapa? Ya sekitar 7 lebih lah, sekitar itu untuk keberhasilannya. Oke. Karena yang kurang itu hanya untuk konsentrasi. Kalau keberhasilannya insya Allah untuk pengetahuan bisa atau mencukupi, tapi tentang waktu pelaksanaan dan konsentrasi anak yang Berarti tadi Budian menempatkan di posisi di antara 7 sampai 8 dengan alasan dilihat dari hasil pengetahuannya sudah baik, tapi hanya terkait dengan kondisi anak saja. Nah, tadi Budian sudah menyampaikan tingkat keberhasilannya di situ. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, melaksanakan observasi ini, untuk perasaan Budian sekarang seperti apa? Perasaannya ya masih apa ya, merasa kurang bagi diri saya sendiri supaya anak itu bisa apa ya, bisa fokus pada waktu saya mengajar, tidak apa namanya, kan masih ada anak yang kurang semangat ya dalam pembelajaran itu. Apa mungkin dia tidak tertarik atau bagaimana dalam pembelajaran itu, ya mungkin dengan itu kita bisa untuk memperbaiki lagi dalam mungkin pelajarannya atau apa, bisa berbaiki lagi supaya anak lebih tertarik dan bersemangat dalam pembelajaran. Jadi ke depan, karena tadi Budian merasa pembelajaran kemarin itu masih menurut Budian masih kurang, ternyata masih ada anak yang kurang antusias. Kemudian tadi Budian sudah menyampaikan terkait apa mungkin karena kurang tertarik dengan media pembelajaran. Berarti ke depan rencana Budian untuk memperbaiki tadi yang Budian kurang puas dengan proses pembelajaran, itu rencananya mau seperti apa? Baik, jadi untuk rencana ke depannya, mungkin untuk proses pembelajaran ke depan, saya akan menyelesaikan cara belajar anak, tapi dengan apa ya namanya, media pembelajaran mungkin yang lebih menarik supaya anak itu ada antusias untuk belajar, terus keingintahuannya itu lebih besar daripada apa yang sudah saya lakukan kemarin waktu pembelajaran. Jadi mengelompokkan minat belajarnya. Kalau selain itu Bu, ada tambahan lagi Bu mungkin terkait dengan rencana ke depan agar proses pembelajaran yang tadi katanya kurang puas bisa menjadi lebih maksimal seperti itu? Mungkin hanya itu dulu untuk yang itu, karena untuk kelas 4 kan apa ya, perpindahan atau pergantian dari kelas rendah ke tinggi. Jadi anak-anak itu masih berpikiran abstrak, berpikiran nyata, dan untuk itu kan kita harus apa ya, tingkat konsentrasinya juga belum maksimal, tidak seperti apa yang kita mau. Jadi merencanakan ke depan mau seperti apa untuk pembagian kelompok ini, itu rencana kira-kira kapan Ibu Dian kok eksekusi gitu ceritanya? Kalau untuk minggu ini mungkin belum ya, karena kita kan masih banyak
nanti apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terrealisasi, karena minggu ini belum masih banyak kegiatan agenda. Mudah-mudahan minggu depan kemudian sudah bisa melaksanakan apa-apa yang sudah direncanakan untuk mengatasi tadi beberapa kendala, untuk mengatasi yang tadi belum puas, supaya proses pembelajaran ke depan menjadi lebih baik. Mungkin ya besok kalau sudah sudah melaksanakan eksekusi, saya tunggu nih cerita-cerita selanjutnya bagaimana proses pembelajaran setelah melaksanakan percakapan ini, kemudian melaksanakan pembelajaran yang sudah diperbaharui. Nanti kita akan bercerita lagi. Nah, sebagai ulasan, setelah melakukan perbincangan seperti ini dari awal sampai dengan akhir, tadi kemudian sudah mengupas ternyata apa-apa yang ada proses pembelajaran ada kendala, tapi ternyata solusi juga sudah ada berikutnya. Sekarang perasaan saat ini mungkin sudah cukup baik ya, maksudnya sudah nggak seperti kemarin gitu, toh sudah lega gitu pelaksanaan pembelajaran. Tinggal bagaimana besok kita melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi.